adik-adik, selamat pagi, salam sehat, tetap semangat ya. Di minggu terakhir bulan Juli ini, kita masih tetap beribadah secara virtual. Namun, janganlah hal ini membuat kita bersedih. Kita harus tetap bersyukur dan bersukacita karena Tuhan tetap memelihara kita dengan begitu berlimpah. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita ini dengan menyanyikan lagu pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, kami akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami, Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah ini supaya kami dapat mendengarkan kakak-kakak yang bercerita dan supaya corona ini cepat berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Wah, adik-adik, kelihatannya adik-adik semua sudah siap ya untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang sudah pernah melihat gunung, sungai, dan bintang-bintang? Wah, pasti semuanya sudah pernah melihatnya ya. Ciptaan siapa ya? Gunung, sungai, dan bintang-bintang tersebut? Ya, betul sekali, ciptaan Tuhan Yesus. Kalau begitu, Tuhan kita sangat berkuasa ya. Yuk, kita mau menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Gunung
Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus berkati. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semua dan selamat pagi juga Natlin. Selamat pagi Kak Davi. Selamat pagi teman-teman semua. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran 12 ayat 12 sampai 37. Ceritanya masih melanjutkan cerita minggu kemarin. Nah, Nat, hafal nggak atau masih ingat nggak cerita minggu kemarin itu tentang siapa ya? Ingat Kak, cerita tentang Musa dan Harun yang menghadap Firaun. Ya, betul sekali. Nah, pasti teman-teman juga masih ingat kan? Cerita minggu lalu itu cerita tentang Musa dan Harun pergi ke Mesir untuk bertemu dengan Firaun, yaitu untuk meminta agar Firaun dapat melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi adik-adik bisa dilihat dari gambar ini, Musa dan Harun sudah berbicara dengan Firaun dan bahkan sudah memberikan tanda-tanda mukjizat. Salah satunya adalah mengubah tongkat menjadi ular. Tetapi adik-adik, Firaun sama sekali tidak percaya kepada Tuhan dan juga tidak mau melepaskan bangsa Israel. Karena Firaun sudah menjadi keras hati, akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa untuk mendatangkan tulah kepada bangsa Mesir. Tulah itu artinya hukuman atau sesuatu hal yang buruk yang diberikan karena melanggar Tuhan. Nah sekarang kamu tanya nih sama Natlin, masih ingat gak ada berapa tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir? Tahu Kak, ada 10 tulah Kak. Iya betul, ada 10 tulah. Nah bisa bantuin kakak gak Nat untuk sebutin tulah-tulahnya apa aja sih? Mulai dari slide berikut ini ya. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat pikat. Tulah pertama, Musa mencelupkan tongkatnya ke dalam sungai Nil dan mengubahkan airnya menjadi darah, sehingga bangsa Mesir tidak dapat meminum air sungai Nil. Kemudian yang kedua, muncul katak-katak keluar dari
sungai Nil dan menggeriapi rumah Firaun dan juga rumah pegawai orang Mesir. Kemudian yang ketiga, debu-debu diubahkan menjadi nyamuk dan menghinggapi binatang dan manusia yang ada di tanah Mesir. Kemudian yang keempat, muncullah lalat pikat di kediaman pegawai Mesir dan juga Firaun. Nah, ini baru 4. Selanjutnya, apalagi tulahnya? Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, bara. Tulah ketujuh, hujan es. Tulah kedelapan, belalang. Tulah kesembilan, gelap gulita. Iya betul, tadi sampai tulah ke-9 ya adik-adik, itu gelap gulita. Nah, dari tulah pertama sampai tulah ke-9 ini tulahnya semakin berat adik-adik. Tetapi meskipun sudah diberikan 9 tulah, Firaun tetap keras hati dan tidak mau melepaskan bangsa Israel. Sehingga Tuhan pun juga memberikan tulah ke-10. Ini adalah tulah yang paling berat dari semua tulah. Apakah itu? Yaitu kematian anak sulung. Kematian anak sulung ini tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga berlaku untuk hewan-hewan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, dari semua tulah ini, apakah tulah ini berlaku untuk semuanya? Tidak, adik-adik. Karena bangsa Israel dijaga oleh Tuhan sehingga luput dari tulah-tulah itu dan tak terkecuali tulah yang terakhir. Jadi Tuhan berfirman menyuruh bangsa Israel untuk memberikan tanda, yaitu menggunakan darah anak dombanya di depan pintu rumah bangsa Israel, sehingga tidak satupun anak sulung dari bangsa Israel yang terkena tulah ke-10. Tuhan kita sungguh hebat ya Kak. Dia menjaga bangsa Israel dari tulah yang terberat itu ya Kak. Iya betul, dari cerita tadi kita bisa lihat bahwa Tuhan penuh dengan kuasa dan dia sangat mengasihi bangsa Israel sehingga mau selalu menjaga bangsa Israel. Nah, dari tulah ke-10 itu akhirnya bangsa Mesir mau melepaskan bangsa Israel. Dan peristiwa ini disebut peristiwa Paskah. Paskah? Bukannya Paskah itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya Kak? Iya Natlin, yang Natlin tadi sebut pun itu juga betul. Paskah itu disebut Paskah kedua. Nah, peristiwa ini disebut Paskah pertama, yaitu peristiwa di mana bangsa Israel terlepas dari bangsa Mesir, karena arti dari Paskah tersebut itu adalah membebaskan atau menyelamatkan, yaitu bangsa Israel dibebaskan dari bangsa Mesir dan bangsa Israel diselamatkan atau dilindungi oleh Tuhan, bahkan dari tulah yang terberat pun. Oh gitu ya Kak. Oke, aku paham. Jadi ada Paskah pertama memperingati bangsa Yahudi, yaitu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ada Paskah kedua, yaitu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, betul sekali Nat. Nah, adik-adik sekalian, dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar bahwa perjalanan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir itu tidaklah mudah. Tetapi Tuhan melindungi bangsa Israel dan menjaga mereka dari tulah-tulah tersebut. Dan bangsa Israel juga mengikuti Tuhan sehingga mereka terbebas dari tulah tersebut. Nah, seperti bangsa Israel yang dikasihi oleh Tuhan, kita anak-anaknya juga dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita harus percaya bahwa Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita setiap harinya.
Meskipun keadaan kita sekarang sedang sulit, kita di tengah pandemi, atau mungkin juga adik-adik kesulitan di tengah keluarga atau di sekolah, tapi tetap percaya, jangan lupa berdoa dan juga jangan lupa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Karena Tuhan akan selalu ada bersama kita dan menjaga kita. Ya adik-adik, sekarang waktunya menghafalkan ayat hafalan. Untuk kelas kecil dan kelas besar, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 145 ayat 20a. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Sekarang kita hafalin dengan gerakan ya yang dibantu oleh teman kita Rafael. 145 ayat 20a. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Untuk adik-adik di kelas balita dan batita, yuk kita suarakan yel-yel bersama. Ikutin posisinya seperti foto Kak Delvi ya. Sudah siap? Ini yel-yel kita. Tuhan menjagaku. Ayo dengan suara lantang ya adik-adik. Sekali lagi, Tuhan menjagaku. Ya, ayat hafalan hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik. Semoga firman Tuhan melekat di hati adik-adik semua. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop atau bisa meminta bantuan kepada orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja. Sambil memasukkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Adik-adik, mari kita mengantar persembahan kita dengan bersatu di dalam doa. Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih Engkau telah memberikan kami begitu banyak berkat dan rezeki kepada kami dan keluarga kami ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami mau mengantarkan persembahan kami ini ya Bapa, biarlah Engkau dapat berkati sehingga dapat dikelola oleh pengurus gereja hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik di rumah, siapa ya yang menjaga adik-adik setiap hari? Iya, mama, papa, atau kakak, mungkin juga mbak atau suster. Tapi adik-adik, kadang-kadang atau seringkali mama dan papa pergi bekerja. Jadi mungkin saat siang hari, adik-adik dijaga oleh kakak, mbak, ataupun suster. Nah, ada loh adik-adik yang selalu menjaga adik-adik dan juga kita semua di waktu pagi, siang, maupun malam. Siapakah dia? Betul sekali, Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik dan kita semua dengan kasih-Nya. Yang jagaku selalu di pagi, siang, malam, yaitu Yesusku, yaitu Yesusku. Yesusku amat baik, Yesusku amat baik. Yang jagaku selalu di pagi, siang,
Teman-teman, sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk koneksi yang lancar dan juga terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang telah menjaga kita selama ini. Sebentar lagi ibadah ini selesai. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.